Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Duku Tengah Buduran rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini jamaah sekalian, saudara muslim kita di seluruh dunia yang telah selesai menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, telah berduyun-duyun ke negerinya masing-masing. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, setelah menjalankan manasik haji di dalam ajaran Islam, jamaah sekalian, setiap ada ibadah, setiap ada kaifiyah, setiap ada tata cara, pasti di balik itu ada makna yang terkandung. Sehingga jamaah sekalian, di samping kita jalankan kaifiyahnya, juga kita aplikasikan makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga jamaah sekalian, di dalam manasik haji, di samping ada manasiknya, luar biasa apa yang terkandung di dalam manasik itu, sehingga
baik yang melaksanakan ibadah haji maupun yang belum bisa menjalankan, bisa memaknai, bisa menjadikan iktibar pelajaran apa-apa yang ada di dalam manasik haji tersebut. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam manasik haji itu ada 6 amalan jamaah sekalian yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ibadah haji. Yang pertama yang dilakukan jamaah sekalian yakni yang berupa ihram, yang dimulai dari mikot. Setelah itu harus mengucapkan yang namanya kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa makna daripada ihram dilanjutkan kalimat talbiyah ini? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi ya Allah. Lalu akhirnya jamaah sekalian, la syarika lak, jangan sampai menyekutukan Allah. Inilah makna yang bisa kita petik jamaah sekalian sebelum menjalankan manasik-manasik yang lainnya. Ada pesan di dalam kalimat talbiyah itu adalah agar jangan menjalankan kesyirikan. Artinya apa jamaah sekalian? Dalam kehidupan kita ini sebagai seorang muslim juga harus sebagaimana dimulainya ihram, sebagaimana pesan daripada kalimat talbiyah itu, agar betul-betul punya kekuatan keimanan, punya tauhid yang lurus sebagaimana yang digambarkan di dalam kalimat talbiyah. Karena apa jamaah sekalian? Yang namanya akidah, yang namanya tauhid, yang namanya keimanan itu, kalau kita umpamakan sebuah bangunan itu jamaah sekalian, merupakan pondasinya. Ketika pondasi itu sangat dalam, sangat kuat, niscaya bangunan itu akan berdiri kokoh. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika pondasi itu sudah rapuh, tinggal nunggu waktu saja akan robohnya sebuah bangunan itu. Itulah sebagaimana kita semua beragama. Ketika seseorang itu punya kekuatan akidahnya, kekuatan keimanan, maka kokohlah agamanya itu. Tapi sebaliknya, ketika akidah dan tauhidnya sudah melenceng, nunggu waktu saja agamanya itu akan menjadi keropos. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ihram jamaah sekalian, yang dilakukan adalah yang namanya tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang diawali di Hajar Aswad. Berputar terus jamaah sekalian, putar terus. Apa maknanya jamaah sekalian? Bahwasanya kita di dalam beragama ini, beribadah ini, makna dalam tawaf itu kita diharapkan untuk fokus jamaah sekalian. Fokus dan istiqomah di dalam kehidupan, di dalam
ibadah yang terus berputar. Sebagaimana bumi ini juga terus berputar, bulan juga terus berputar, matahari juga terus berputar, bintang-bintang di alam raya juga terus berputar. Dan berputar kita adalah untuk menjalankan misi kita sebagai hamba Allah yang memang tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita diberi spirit fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan sebagaimana yang dimaknai di dalam tawaf itu jamaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang dilakukan adalah yang namanya sa'i. Sa'i artinya lari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kisahnya, yang ceritanya kita semuanya sudah mengetahui. Yang pada waktu itu Siti Hajar yang punya bayi Ismail, yang Ismail menangis-nangis kehausan. Namanya naluri seorang ibu jamaah sekalian, harus mendapatkan air untuk anaknya. Dilihatlah jamaah sekalian di Bukit Safa, saking panasnya seakan-akan ada air. Ternyata setelah ditemui hanya fata morgana saja, bukan air. Tapi naluri seorang ibu jamaah sekalian tidak pernah putus asa. Dilihatlah di Bukit Marwah, saking panasnya seakan-akan ada air, ternyata hanya fata morgana saja. Sampai 7 kali jamaah sekalian antara Bukit Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ternyata setelah itu Allah memberi rezeki justru dari hentakan Ismail yang masih bayi, muncratlah air. Lalu ditemuilah oleh Siti Hajar yang dalam bahasa Ibraninya zam 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 zam, kumpul kumpul kumpul. Akhirnya kita kenal dengan air Zam-Zam yang ribuan tahun tidak habis-habisnya. Bahkan diteliti air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik dari seluruh dunia. Apa makna daripada sa'i jamaah sekalian? Maknanya adalah kesungguhan jamaah sekalian. Bersungguh-sungguhnya. Ketika kita semua bersungguh-sungguh, pasti nanti Allah akan memberi. Yang dalam mahfudhatnya dikatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan terwujud. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberi subul banyak jalan apa yang diinginkan dalam masalah apa saja. Boleh jadi ketika kita bisnis, boleh jadi ketika kita bangun rumah, boleh jadi kita menyekolahkan anak-anak kita, boleh jadi kita membangun masjid. Ketika ada kesungguhan, pasti Allah akan memunculkan sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu makna sa'i itu juga termasuk jamaah sekalian, begitulah naluri kasih sayang seorang ibu sebagaimana yang digambarkan Siti Hajar.
Dan itulah jamaah sekalian, ibu kita semua seperti Siti Hajar itu. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan? Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu kemuliaan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang dilakukan jamaah sekalian yaitu yang namanya wukuf. Wukuf seluruh jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk muhasabah. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah kita semua nanti juga akan dikumpulkan seperti di padang Arafah, yakni di padang mahsyar untuk dihisab. Makanya disebut juga yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Dan yang dinilai pada saat itu sebagaimana yang digambarkan di padang Arafah adalah orang yang punya kualitas keimanan dan ketakwaannya. Tidak melihat status apapun dan warna kulit apapun. Yang dinilai yang utama adalah keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisiku adalah orang-orang yang kualitas ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian yang dilakukan oleh saudara kita yang haji adalah melempar jumroh. Yang dilempar adalah 3 jumroh. Jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Yang sejarahnya kita semua sudah mengetahui ketika pada waktu itu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Karena mimpinya seorang nabi, seorang rasul adalah wahyu, lalu dilaksanakannya. Dan dilaksanakannya di lembah Mina itu jamaah sekalian, dalam perjalanannya sempat digoda oleh setan sebanyak 3 kali, sehingga ada tiga tugu yang harus dilempar. Lalu diberi kejutan oleh Allah, yakni diganti dengan domba. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah ketika itu perintah Allah, yang penting kita jalankan, yang penting kita laksanakan. Pasti Allah nanti akan memberi kejutan. Yang penting kita jalankan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang penting kita jalankan dengan ikhlas. Lalu sunnatullah akan berjalan. Gangguan, baik itu gangguan dari jin maupun manusia, minal jinnati wan nas, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim sama Ismail. Tapi setelah kita menjalankan penuh keikhlasan jamaah sekalian, pasti Allah nanti akan membuat kepada kita semua kejutan, yakni kejutan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir yang dilakukan adalah yang namanya tahallul. Tahallul sudah halal, sudah beres. Yang dilakukan adalah menggunting, memotong rambut minimal 3 helai. Bagi yang laki-laki yang lebih utama digundul, dipelontos. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah semoga kita semua ini juga tahallul,
mampu menjalankan ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah, kita semua juga akan tahallul. Apa jamaah sekalian? Semoga kita semua ini pada akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di akhir-akhir surat Al-Fajr, jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang punya akidah yang lurus, yang punya tauhid yang hanif, irji'i, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan bisa memaknai di dalam manasik haji, yakni ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah, dan tahallul. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.